سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحبي. Bagaimana dengan hujjah para firqah sesat itu, yang juga menyebutkan bahwa mereka beragama dengan pemahaman para sahabat dan berkata jangan paling merasa benar sendiri, kami juga mengikuti para sahabat. Saya kira sebagian firqah, tidak semuanya. Syiah jelas tidak. Khawarij sangat menentang, sebagian sahabat bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Muawiyah. Mu'tazilah juga tidak. Dan firqah-firqah yang lain. Oleh karena itu kurang tepat kalau dikatakan para firqah, enggak. Tidak. Tapi sebagian ada yang mengaku ahlus sunnah. Sebagian dari kaum muslimin, sebagian dari saudara-saudara kita juga mengatakan mengikuti para sahabat. Tanya, bagaimana cara mengikuti para sahabat itu? Apa yang saudara ikuti dari para sahabat itu? Yang saya ketahui hanya sekedar pengenalan tarikhiyah, sejarah saja tentang keutamaan para sahabat, nama-nama para sahabat dan seterusnya. Tetapi mengikuti secara manhaj tidak. Yang dimaksud adalah mengikuti secara manhaj. Saya kira paham ini ya. Insyaallah ta'ala. Tadi sepanjang lebar sudah saya jelaskan. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ustaz, mohon nasihat dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Fitnah maknanya ujian. Nasihat saya, kembali kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmis salaf. Tidak dapat tidak. Kembali ke manhaj salaf secara hakiki, bukan mengatasnamakan salaf, tetapi kembali benar merujuk kita ke manhaj salaf, akidahnya dan ibadahnya dan seterusnya. Karena biasanya di zaman yang penuh dengan fitnah, maka akan terlihat jelas dan terang seperti matahari di siang bolong. Mana orang-orang yang berpaham sesat dan kepada firqah-firqah sesat dan asal mengatasnamakan nama saja ke ahlus sunnah atau ke salaf, terlihat pada zaman fitnah itu. Seperti pada hari ini terlihat jelas, oh fulan ternyata khawarij. Si fulan begitu semangatnya khawarijnya, kelihatan. Karena zaman fitnah itu ujian. Dan ini sedang melanda kita. Kembali mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, mengimaninya, dan tetap belajar, duduk di majelis ahli ilmu. Kenapa ke manhaj salaf? Karena manhaj salaf inilah Islam. Karena kaum salaf sahabat yang kemudian diikuti oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in,
Luar biasa manhaj yang besar ini. Bukan mengatasnamakannya, tetapi manhajnya Khawarij atau manhajnya Hizbiyah Harakiyah atau manhajnya Muwazanah dan lain sebagainya harus kuat. Dan tinggalkan kelompok-kelompok itu. Tetap istiqamah dengan ilmu dan amal, karena tidak ada istiqamah tanpa ilmu dan amal. Dan berdekat-dekat dengan ahli ilmu yang benar-benar ahli ilmu yang manhaj dan lurus. Walaupun hanya 1, 2, 3 orang, pertanyaan Islam kan nggak hanya cuma satu, banyak sekali pahamnya. Iya, Islamnya satu. Pemahaman terhadap Islam begitu banyak. Masing-masing mengatakan bahwa Islam menurut dia begini. Yang Khawarij mengatakan bahwa Islam itu adalah seperti dia, seperti mereka. Islam itu begini. Yang liberal mengatakan Islam itu begini. Begini, ini Islam. Ini dari kaum zindik. Tidak perlu sholat, cukup ingat, sholat itu ingat. Bukan sholat, ruku, berdiri, ruku, sujud, bukan. Cukup ingat. Itu kaum liberal yang ada sekarang ini. Jadi mereka pada meninggalkan sholat, bukan karena malas. Seperti sebagian kaum muslimin meninggalkan sholat karena malas. Tetapi meninggalkan sholat karena keyakinan. Memang tidak perlu sholat seperti yang masyarakat sholat. Cukup ingat. Dan Al-Quran itu bukan wahyu, itu sastra Arab. Dan Nabi Muhammad mungkin sebagai sastrawan menurut mereka, atau filosof yang kalaupun Nabi maka bisa digugat, bisa dikritik. Begitu ajaran liberal. Dan itu dikembangkan oleh sebagian kaum zindiq. Dan mereka mengundang sebagian orang-orang kufar untuk menggugat, membantah Nabi Muhammad SAW di rapat-rapat mereka, di diskusi-diskusi mereka, dipreterilah Islam itu. Dan ini Islam. Dan kita dikatakan ini orang-orang yang sedang berhayal, orang-orang yang bermimpi. Karena bukan Islam menurut mereka kita ini. Islam adalah begitu kata mereka. Ini dia Islam. Gitu, ya. Itu kaum liberal, kaum pluralisme. Enggak sholat, tidak sholat sama sekali. Kalaupun sholat itu sholat nifaq. Karena mereka mempunyai keyakinan tidak perlu sholat seperti ini. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, tidak perlu sholat karena memang tidak ada perintah sholat. Siapa yang memerintahkan sholat? Aqimis shalah, itu kan kata orang usul saja. Islam menurut yang lain tafsiran, pemahaman yang berbeda. Maka kita harus merujuk kepada pemahaman salafun as-salihin.
Dan ini cara beragama yang hak. Dan ini perlu dipelajari, perlu dihayati, perlu diulang-ulang, dipelajari secara tafsil terperinci. Yang saya maksudkan kembali ke manhaj salaf secara terperinci. Sebetulnya ikhwan, dalam dakwah seorang dai harus berilmu pertama, dan harus yakin dengan ilmunya, dan betul-betul membahas ilmiah, pembahasan ilmiah, dan harus memiliki syaja'ah, keberanian. Yang bid'ah nggak jadi masalah, yang sunnah. Itu pertama. Yang kedua, kenapa antum dai yang pegang dengan sunnah kalau dikucilkan, dimarahi, kok takut dimarahi? Hah? Ini sunnahnya para nabi dan rasul. Para nabi dibunuh. Lihat, Bani Israel membunuh para nabi. Itu dakwah biasa, hal biasa. Kenapa takut itu dikucilkan? Kenapa takut masyarakat? Padahal ini bukan hal lain, hal yang baru sekarang ini. Paham? Jadi tidak bisa, ini alasan yang sangat lemah, lebih lemah dari sarang laba-laba. Paham ya? Udah lama. Dai harus betul-betul berani, punya syaja'ah. Dan hal biasa, jiwanya harus besar, lebih besar dari masjid ini. Terus lapang, biasa. Antum dimarahi, dicaci maki, hal yang biasa, nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa takut? Hah? Padahal doanya kan Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Mungkin nggak baca doa itu kali. Innallaha yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendekatkan seorang mukmin ini pada saat hari berhisab, di mana semua hadir, yang pernah hidup di dunia hadir, malaikat-malaikat Allah hadir. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang, malaikat sudah berbaris-baris. Pada hari itu dipanggil satu persatu. Satu persatu dipanggil. Menghadap Allah, ini dia makna menghadap Allah. Apa yang Allah katakan kepada mukmin, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu. Apa jawaban mukmin kepada Allah, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu, karena Allah telah menurunkan kanafa, menurunkan penutupnya. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah engkau tahu dosamu yang ini? "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kamu tahu dosamu yang ini? Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku. Allah yang menyebutnya kepada kita, tidak menunggu laporan malaikat. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan maksiat kepada Allah? Fayaqul, ketika itu dia, seorang mukmin mengatakan, "Na'am, ai Rabbi." Benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Setiap Allah mengatakan, bukankah engkau melakukan dosa ini? Orang mukmin menjawab, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sehingga dia, ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia sudah yakin dan merasa di dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Terlalu banyak dosa kita yang disebut oleh Allah. Kalau ini adalah nasib kita, maka orang mukmin merasa dirinya sudah hancur.
Qal, di saat dia sudah merasa hancur karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya, qal, Allah berkata, satartuha alaika fid dunya, aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kamu lakukan. Satartuha alaika fid dunya, aku tutup dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ya akhi, antum berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, dan orang tidak tahu bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya, dengan sekejap mata Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Wallahi, 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 kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita akan diludahi manusia. Begitulah kita dengan Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Kadang kita merasa hidup ini terlalu berat. Mohon nasihatnya Ustaz agar bisa tetap istiqamah dan tidak terjerumus ke dalam maksiat. Salah kalau kita memandang hidup ini terlalu berat. Hidup ini simple. Salah, Pak. Saking simpelnya, lihat orang-orang yang ada di hutan. Tidak ada pendidikan, tidak ada lampu, tidak ada kemajuan teknologi seperti yang kita rasakan, tidak ada ini, tidak ada itu. Mereka bisa hidup? Bisa hidup? Bisa, berarti hidup ini simpel. Siapa yang mengatakan hidup ini terlalu berat? Kesalahan kita ketika menilai hidup di dunia ini terlalu berat. Hidup di dunia ini simpel. Asumsi kita dia berat-berat menjadikannya berat benaran. Untuk hidup sehari-hari Allah sudah cukupkan untuk kita seluruh kebutuhan kita. Namun Allah tidak memberikan kepada kita keinginan kita. Kita ingin anak sekolah di sana, ternyata biayanya besar. Kita nggak sanggup untuk itu, lalu kita paksakan. Terasa beratnya hidup. Kenapa berat hidup? Karena kita paksakan sesuatu yang kita tidak sanggup mengerjakannya. Padahal anak kita kalau tidak sekolah di situ pun insya Allah kita hidup. Anak kita hidup dan kita masih tetap bisa mendidik anak, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita dan anak-anak kita. Siapa bilang kalau orang tua tidak menyekolahkan anaknya di tempat itu kemudian orang tuanya menjadi orang tua yang tidak pandai mendidik anaknya? Artinya beban hidup kita yang kita buat sendiri karena keinginan kita yang lebih daripada kemampuan kita. Kita ingin terasa berat sekali biaya makan. Karena makanan yang kita lihat restoran yang sangat mahal. Padahal restoran yang biasa-biasa saja kita sanggup untuk membayarnya. Demikian lakukan dalam kehidupan. Demikian lakukan dalam kehidupan. Bahwa hiduplah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Hidup ini akan terasa simpel biiznillah azza wa jalla. Ana selalu mengatakan kepada saudara-saudara ana, ya akhi, antum beli ke pasar, beli pisang 1 sisir, itu sudah bisa untuk 3 hari sarapan pagi. Simpel kan hidup? Beri, berapa harga pisang 1 sisir? Sangat murah, itu sudah bisa untuk sarapan pagi kita 3 hari. Siapa yang mengatakan hidup ini susah? Hidup ini susah karena terlalu banyak yang kita inginkan dari hal-hal yang kita tidak mampu mengerjakannya. Maka hilangkan keinginan yang tidak mampu kita kerjakan itu, hiduplah sesuai dengan apa yang kita miliki. Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat nggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat, lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat.
Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arat. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah. Memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin di antaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.